Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salamnya selalu akan Bu Rosmi doakan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi putra-putri kebanggaan dalam keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika video ini bermanfaat, boleh dong minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Semoga menjadi amalan yang baik buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa simak dan salin materi yang akan Bu Rosmi jelaskan, yaitu terkait dengan latihan soal pilihan ganda, yaitu 10 nomor serta jawabannya. Bab 4, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Perintahnya, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Ya. Nomor 1. Pada saat menerima pengumuman hasil ujian, seorang siswa SMP ternyata memperoleh nilai yang memuaskan. Sebagai seorang muslim yang baik, disunahkan untuk mengerjakan sujud: A. Syukur, B. Tilawah, C. Rukun, D. Sahwi. Jawaban anu bener kanggo nomor hijinya eta ya, yaitu A. Syukur. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujud syukur yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah ataupun telah terhindar dari bahaya, dengan kata Alhamdulillah sering diucapkan. Nah, selain itu, selain mengucapkan Alhamdulillah, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Nah, itu jadi jawaban untuk nomor 1. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperoleh nikmat. 2. Membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. 3. Lupa melaksanakan tasyahud awal. 4. Terhindar dari bahaya bencana alam. Pernyataan yang bukan merupakan penyebab melaksanakan sujud syukur adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah hitung mundur 3, 2, 1. Yaitu jawabannya adalah ya B. 2 dan 3. Jadi anak-anak, untuk poin 2 yaitu berarti membaca ataupun sujud tilawah. Kemudian nomor 3, lupa melaksanakan tasyahud awal, itu termasuk sujud sahwi. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3. Betapa senang hati Hazik melihat namanya muncul sebagai juara 1 lomba olimpiade sains tingkat provinsi. Jenis sujud yang tepat untuk pernyataan di atas adalah sujud A. Syukur, B. Sahwi, C. Tilawah, D. Rukun. Jawaban yang tepat kanggo nomor 3 adalah 3, 2, 1, yaitu A. Syukur. Jadi sudah Bu Rosmi sampaikan bahwa sujud syukur tidak hanya diucapkan dengan Alhamdulillah, namun juga dalam tindakan sujud, dan manusia tidak boleh sombong dan angkuh apapun itu misalkan punya kelebihan. Nah, karena tidak ada yang harus kita sombongkan karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang keempat. Aksa adalah salah seorang siswa yang taat beribadah dan rajin membaca Al-Quran.
Suatu ketika ia membaca Al-Quran sampai pada ayat sajadah. Lalu ia langsung melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Aqsa adalah A. Sujud ketika sholat, B. Sujud tilawah, C. Sujud sahwi, D. Sujud syukur. Jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Sujud tilawah. Jadi anak-anak, mungkin kalian pernah melihat orang yang sedang melaksanakan sujud ketika membaca Al-Quran. Nah, itu yang disebut dengan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kemudian pertanyaan nomor 5. Pada saat sholat jamaah, imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud tilawah, maka sebaiknya makmum yang dilakukan adalah A. Menegur imam, B. Sujud tilawah sendirian, C. Mengajak teman di samping untuk sujud tilawah, D. Mengikuti imam tidak sujud karena sujud tilawah adalah sunnah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yaitu D, karena sebaiknya jika imam melakukannya maka makmum harus ikut melakukannya. Begitupun sebaliknya ya. Untuk pertanyaan nomor 6. Surat dalam Al-Quran yang terdapat 2 ayat sajadah ialah A. Quran surat Al-Furqan, B. Quran surat Al-Imran, C. Quran surat An-Nisa, D. Quran surat Al-Hajj. Jawaban yang tepat buat nomor 6 adalah yaitu adalah D. Quran surat Al-Hajj. Kemudian pertanyaan nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Seorang lupa kelebihan rakaat salat. 2. Memperoleh nikmat yang luar biasa. 3. Mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. 4. Meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. 6. Selamat dari bahaya atau musibah. Penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yaitu adalah 1, 4, 5. Jadi sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukannya karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Yang namanya manusia memang tempat salah dan lupa ya. Dan sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir. Itu jawaban untuk nomor 7. Kemudian pertanyaan nomor 8. Ketika sedang melakukan sholat maghrib dan ragu terhadap jumlah rakaatnya, sehingga sebelum salam ia melakukan sujud A. Tilawah, B. Syukur, C. Sujud rukun, D. Sahwi. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yaitu D. Sujud sahwi. Dengan sujud sahwi yang kita lakukan menguatkan kesadaran atas diri kita itu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Kemudian nomor 9. Rashid melaksanakan sholat duhur namun ia lupa tidak melakukan tasyahud awal. Sebelum salam ia melakukan sujud sahwi. Ilustrasi tersebut menunjukkan hikmah melakukan sujud sahwi adalah A. Agar terhindar dari dosa, B. Terkesan sholatnya khusyuk, kemudian C. Sholatnya tampak lama, D. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Ayo jawabannya yang mana? Yaitu adalah D. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Mengapa manusia dikatakan makhluk yang paling mulia dan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia kedudukannya di muka bumi ini, karena interaksinya dengan lingkungan tidak hanya dibekali oleh naluri saja, tetapi juga dibekali dengan
akal. Nah, itu jawaban untuk nomor 9. Kemudian nomor yang terakhir adalah nomor 10. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika sholat asar, Tony ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ia menambah rakaatnya dan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Dengan kejadian tersebut, hikmah dari sujud sahwi adalah A. Menghindarkan dosa, B. Melengkapi jumlah rakaat, C. Memperbanyak sujud, D. Menghindarkan keraguan. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yaitu adalah D. Menghindarkan keraguan. Jadi anak-anak dengan melaksanakan sujud sujud sahwi menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan juga takabur. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur, insya Allah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Semoga ilmu kalian diluaskan dan ilmunya juga berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.